Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 7A akan menjelaskan mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai apa arti El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh pemanasan suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. Dan La Nina adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh penurunan suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. Atau dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca normal setelah terjadinya El Nino. Berikut adalah proses terjadinya El Nino dan La Nina. Air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator sampai ke pantai barat Peru Ekuador. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari perairan Amerika Tengah bergerak ke arah selatan sampai ke pantai barat Peru Ekuador. Kemudian terjadi pertemuan antara kedua air laut yang panas sehingga berkumpulnya massa air laut panas dalam jumlah besar dan menempati daerah yang luas di pantai barat Peru Ekuador. Permukaan air laut yang panas tersebut menularkan panasnya pada udara, sehingga di daerah tersebut mengalami konveksi, dan terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air dan terjadilah musim kemarau panjang. Peristiwa ini merupakan proses terjadinya El Nino. Lalu, perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan minimum dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak uap air sehingga akan sering terjadi hujan lebat di Indonesia. Peristiwa ini merupakan proses terjadinya La Nina. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dampak dari El Nino dan La Nina. Yang pertama adalah dampak dari El Nino. Ketika El Nino terjadi, Walker Circulation terbalik dan ke bawah mendorong udara, membawa kondisi kering ke Australia dan suhu permukaan laut di sisi barat Samudra Pasifik lebih dingin dari biasanya. Fase El Nino adalah ketika Walker Circulation melemah atau terbalik, sehingga udara yang turun ke sisi Australia dari Samudra Pasifik mencegah daya angkat dan mengakibatkan kondisi hangat dan kering di Australia. Yang kedua adalah dampak dari La Nina. Ketika La Nina terjadi dan Walker Circulation meningkat yang membawa cuaca basah dan hangat di Australia. Sementara suhu di sisi timur Samudra Pasifik lebih hangat dari biasanya. Fase La Nina adalah saat sirkulasi normal memiliki terlalu banyak serat. Udara ditarik lebih kuat melintasi Pasifik, sehingga ada udara yang lebih lembab di sisi Australia dari Samudra Pasifik, yang menyebabkan kondisi hujan di timur Australia. Tidak hanya berdampak di dunia, fenomena ini juga berdampak di Indonesia. Indonesia mengalami kekeringan di seluruh wilayahnya yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Sedangkan dampak dari La Nina, Indonesia mengalami peningkatan pada curah hujan karena Indonesia menjadi daerah bertekanan rendah yang juga mengakibatkan banjir di Indonesia. Mari kita simak contoh fenomena El Nino dan La Nina di Indonesia. Fenomena El Nino yang terkuat terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Fenomena tersebut berdampak pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut mengalami curah hujan yang sangat rendah. Lalu, untuk fenomena La Nina yang terkuat terjadi di Indonesia pada tahun 2010. Wilayah yang terkena dampaknya adalah Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Wilayah tersebut mengalami curah hujan yang ekstrim tinggi. Sekian penjelasan kami mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.